Bagaimana jika suatu hari nanti, saat kita memikirkan kematian, yang muncul bukan lagi ketakutan melainkan ketenangan? Pertanyaan ini mungkin terasa tidak nyaman. Karena sejak kecil, kita diajarkan untuk menghindari pembicaraan tentang kematian. Kita diminta fokus pada masa depan, pada rencana, pada pencapaian. Seolah hidup adalah garis lurus yang terus maju tanpa akhir. Namun kenyataannya, hidup memiliki batas. Dan justru karena batas itulah, hidup memiliki makna. Bayangkan jika hidup tidak pernah berakhir. Apakah kita masih akan menghargai waktu? Apakah kita masih akan merindukan orang-orang yang kita cintai? Atau justru kita akan menunda segalanya, tanpa urgensi, tanpa kesadaran? Video ini bukan untuk membuatmu takut, bukan untuk membuatmu sedih. Video ini adalah ruang untuk merenung tentang bagaimana penerimaan terhadap kematian justru bisa mengubah cara kita hidup menjadi lebih jujur, lebih sadar, dan lebih bermakna. Bagaimana jika kita menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan? Ketakutan manusia terhadap kematian. Ketakutan terhadap kematian adalah bagian dari naluri bertahan hidup manusia. Kita takut kehilangan segalanya. Takut akan ketidakpastian. Takut meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Namun jika kita jujur, seringkali yang kita takutkan bukan kematian itu sendiri, melainkan kehidupan yang belum kita jalani sepenuhnya. Kita takut mati karena masih banyak kata yang belum terucap. Masih banyak mimpi yang belum kita kejar. Masih banyak versi diri yang belum kita berani wujudkan. Ketakutan ini membuat kita hidup dalam ilusi seolah waktu selalu ada. Kita menunda perubahan, menunda permintaan maaf, menunda keberanian. Padahal setiap penundaan adalah pertaruhan dengan waktu yang tidak pernah kita miliki sepenuhnya. Ironisnya, semakin kita menolak kematian, semakin kita menjauh dari kehidupan yang sesungguhnya. Menerima kematian bukan berarti menyerah. Banyak orang mengira bahwa menerima kematian berarti pasrah, lemah, atau kehilangan semangat hidup. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Menerima kematian berarti berdamai dengan kenyataan. Dan kedamaian adalah fondasi keberanian. Saat kita menerima bahwa hidup ini terbatas, kita berhenti hidup secara otomatis. Kita mulai memilih dengan sadar. Kita tidak lagi menjalani hidup hanya karena kebiasaan atau tekanan sosial. Kita mulai bertanya, apakah ini hidup yang benar-benar ingin aku jalani? Dalam penerimaan itu, hidup tidak menjadi lebih singkat tapi ia menjadi lebih padat makna. Waktu berubah menjadi sesuatu yang sakral. Ketika kematian diterima sebagai bagian dari kehidupan, waktu tidak lagi terasa biasa. 1 jam bukan sekadar angka. 1 hari bukan sekadar rutinitas.
Waktu menjadi sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak bisa diulang dan tidak bisa dibeli. Kita mulai memahami bahwa membuang waktu bukan hanya soal malas, tetapi soal mengabaikan kehidupan itu sendiri. Kita tidak lagi terobsesi untuk melakukan segalanya. Kita justru belajar untuk melakukan hal yang benar. Hal yang selaras dengan nilai, bukan sekadar tuntutan. Dalam kesadaran ini, hidup melambat. Tapi justru karena itulah kita bisa benar-benar merasakannya. Hubungan menjadi lebih dalam dan lebih jujur. Jika kita benar-benar sadar bahwa setiap pertemuan bisa menjadi yang terakhir, cara kita memperlakukan orang lain akan berubah. Kita akan lebih hadir saat mendengarkan, lebih tulus saat berbicara, lebih lembut saat berbeda pendapat. Ego perlahan kehilangan cengkeramannya. Gengsi tidak lagi terasa penting. Karena kita sadar, tidak ada gunanya menang dalam konflik kecil jika pada akhirnya kita kehilangan hubungan yang berharga. Menerima kematian mengajarkan kita mencintai tanpa kepemilikan, tanpa tuntutan untuk selamanya, tanpa ilusi bahwa kita bisa memiliki siapapun. Cinta berubah dari kebutuhan menjadi pemberian, melepaskan ambisi yang tidak bermakna. Dunia modern mengajarkan kita untuk terus mengejar lebih sukses, lebih dikenal, lebih diakui. Namun kesadaran akan kematian memaksa kita bertanya, lebih untuk apa? Bukan berarti kita harus meninggalkan ambisi. Tetapi kita belajar membedakan ambisi yang memberi makna dan ambisi yang hanya memberi kelelahan. Kematian menjadi cermin yang jujur. Ia menunjukkan bahwa tidak semua yang kita kejar akan kita bawa pergi. Yang tersisa bukan gelar, bukan angka, tetapi jejak kebaikan dan kehadiran kita dalam hidup orang lain. Stoikisme dan kebijaksanaan mengingat kematian. Para filsuf Stoik telah lama mengajarkan praktik memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pembebasan. Dengan mengingat kematian, kita berhenti menghabiskan energi pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita berhenti marah pada hal-hal kecil. Kita berhenti terjebak dalam kecemasan yang tidak perlu. Fokus kita kembali pada satu hal yang benar-benar milik kita. Bagaimana kita memilih bersikap hari ini? Dan dari situlah ketenangan lahir. Rasa sakit, kehilangan, dan penerimaan. Menerima kematian tidak menghapus rasa sakit. Kehilangan tetap menyakitkan. Perpisahan tetap meninggalkan luka. Namun kita tidak lagi melawan kenyataan. Kita memahami bahwa rasa sakit adalah harga dari cinta. Dan mencintai selalu berarti berani kehilangan. Dengan penerimaan, kita tidak menjadi kebal, kita menjadi lebih manusiawi. Penutup. Hidup yang disadari.
Jadi, bagaimana jika kita menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan? Mungkin kita akan hidup lebih sederhana, tetapi lebih dalam. Mungkin kita akan berbicara lebih sedikit, tetapi lebih jujur. Mungkin kita tidak mengejar segalanya, tetapi benar-benar hadir pada yang kita miliki. Kematian tidak merampas makna hidup. Ia memberinya batas. Dan batas itulah yang membuat setiap momen menjadi berharga. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa lama kita ada, tetapi seberapa sadar kita menjalaninya.